Bab 6631. Cara kedua, Charlie berpikir sejenak, lalu berkata dengan serius. Cara kedua adalah mencari seseorang yang memiliki kemampuan cukup untuk mengintimidasi pihak lain sepenuhnya dan memaksa mereka untuk membatalkan kontrak. Tawana mengerutkan bibir dan berkata dengan tak berdaya. Tuan Wade mungkin akan sulit menemukan seseorang yang bisa mengintimidasi mereka. Meskipun kamu bisa menemukan seseorang, dia sudah terlibat dengan orang itu. Lebih baik tidak membantu mereka. Jadi semakin mustahil untuk membantu saya. Lalu dia bertanya kepada Charlie, Pak Wade, bagaimana kalau saya mencari cara untuk menghubungi pemenangnya? Dan melihat apakah saya bisa meminta bantuannya dengan menunjukkan niat baik saya kepadanya. Charlie berkata, Tidak apa-apa untuk menunjukkan niat baikmu kepadanya. Tapi sangat memalukan untuk menunjukkan niat baik Anda saat ini. Pertama-tama, jika Anda menghubunginya dan menunjukkan niat baik Anda kepadanya saat ini, dia hanya akan berpikir bahwa Anda memanfaatkannya untuk keluar dari kesulitan yang sedang dihadapinya. Kedua, dia belum sepenuhnya menyadari transisi tersebut, dan daya jera belum mencapai tingkat yang memadai. Jika dia maju untuk memberikan efek jera sekarang, pihak lain mungkin Ini tidak akan benar-benar mempercayainya. Berbicara soal ini, Charlie berkata, terlebih lagi, dalam situasi ini, jika Anda menunjukkan niat baik kepada dia, itu sebenarnya sama dengan menyerah kepadanya sebagai imbalan atas perlindungannya terhadap Anda. Di Tiongkok, ini membutuhkan janji penyerahan diri. Dia adalah seorang pengusaha, dan harga yang harus dibayar untuk menyerah saat ini tidak akan kecil. Tawana bertanya kepadanya dengan bingung. Tuan Wade, apa itu sumpah menyerah? Charlie berkata, Sumpah menyerah adalah ketika Anda meninggalkan satu kamp. Ketika kamu beralih ke kubu lain, tujuannya adalah agar kubu lain merasa nyaman denganmu dan membuktikan bahwa kamu tidak akan membelot ke kubu sebelumnya. Anda harus melakukan sesuatu untuk benar-benar melepaskan diri dari kelompok sebelumnya. Jika kamu ingin bergabung dengan geng, kamu harus melakukan kejahatan berat terlebih dahulu. Jika kau ingin bergabung dengan kubu musuh, kau harus membunuh mantan rekan-rekanmu terlebih dahulu. Jika kamu ingin menebus kesalahanmu, kau harus mengkhianati semua kaki tanganmu terlebih dahulu. Jika kamu mencari perlindungan darinya sekarang, kemungkinan besar dia akan meminta kamu untuk menunjukkan kesetiaanmu kepadanya di semua media sosial, dan ratusan juta penggemar Anda akan menjadi saksi langsung. Tawana menggertakkan giginya dan berkata, Jika memang tidak ada cara lain, saya pun bisa melakukannya. Charlie melambaikan tangannya. Saya sarankan Anda pindah perkemahan. Tapi saya tidak menyarankan Anda untuk berubah secara langsung seperti itu. Jika kamu berbelok tajam dengan terburu-buru, semua pengikutmu akan terluka atau bahkan berbalik melawanmu. Begitu mereka merasa sakit hati, mereka akan berhenti mengikuti Anda atau bahkan berbalik melawan Anda. Mungkin dalam semalam, seluruh jaringan akan dipenuhi dengan hinaan dan tuduhan terhadapmu. Jadi saya menyarankan agar Anda menggunakan setidaknya 10 konser untuk secara perlahan mewujudkan perubahan ini, agar hal itu tidak memengaruhi perjalanan karirmu sebagai bintang. Tawana juga mengetahui keseriusan masalah yang disebutkan Charlie. Namun saat itu, dia benar-benar tidak punya pilihan lain. 10 miliar dolar AS tergantung di sana. Sekalipun dia selamat dari bencana malam ini, akan ada banyak bencana di masa depan. Ia tak kuasa menahan air mata dan berkata tanpa daya. Kecuali dia, saya benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa menyelesaikan masalah ini. Charlie berkata dengan ringan, meskipun masalahnya sulit, menangis saja tidak cukup. Saya bisa membantu Anda menemukan teman saya di Amerika Serikat. Teman saya memiliki sedikit pengaruh di Amerika Serikat. Siapapun yang menyembunyikan uang itu, saya akan memintanya untuk menemukan orang tersebut dan memaksa pihak lain untuk membatalkan uang yang disembunyikan itu. Setelah uang tersembunyi itu dibatalkan, Anda bisa pergi dengan aman. Tawana tak kuasa menahan diri untuk berkata, Tuan Wade, orang-orang itu memiliki latar belakang yang sangat berpengaruh. Semua orang mendapat perlindungan dari sebuah cebol besar di belakang mereka. Bahkan pemenang di Amerika Serikat pun hampir tidak memiliki efek jera yang cukup kuat untuk mencegah hal itu. Bisakah kamu, temanmu, membungkam orang-orang ini? Charlie mengatakan bahwa temannya memiliki pengaruh di Amerika Serikat. Memang agak sederhana, dan itu juga membuat Tawana merasa ragu. Saat itu, Charlie tersenyum dan berkata, cebol juga terbagi menjadi besar dan kecil. Beberapa cebol hanya memiliki pengaruh terbatas di wilayah lokal, dan hal-hal itu tidak berguna di luar wilayah setempat.
Beberapa cebol bahkan tidak berguna di daerah setempat. Bab 6632. Seperti yang dia katakan, Charlie sengaja melirik Mitsu Yoshitaka dengan pandangan sampingnya. Hal ini memang benar-benar dikatakan kepadanya. Bagaimana mungkin Mitsui Yoshitaka tidak mendengar sarkasme dalam kata-kata Charlie? Meskipun dia adalah kepala keluarga Mitsui, dia bahkan tidak mampu menumpas organisasi mafia seperti Yamaguchi Gumi, yang memang agak memalukan. Melihat wajah tuanya memerah karena malu, Charlie berhenti membidiknya dan berkata kepada Tawana, "Tapi teman saya masih cukup cakap di Amerika Serikat. Saya yakin masalah ini tidak berarti apa-apa baginya." Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menelpon adik laki-lakinya yang setia, Steve Rothschild, pewaris yang ditunjuk dari keluarga Rothschild, siapa yang berada jauh di Amerika Serikat. Steve Rothschild belakangan ini menjalani kehidupan yang mudah. Dia telah mengamankan tahta putra mahkota. Terakhir kali dia datang ke China, dia menjadi lebih dekat dengan Charlie. Sekarang dia bisa tenang setiap hari, hanya menunggu orang tua itu turun tahta suatu hari nanti. Saat itu pagi hari di Amerika Serikat, dia baru saja bangun beberapa saat yang lalu dan sedang menikmati makan siang mewah dengan mata mengantuk. Saat menerima telepon dari Charlie, dia langsung menjadi bersemangat, dan suaranya penuh sukacita. Dia berkata dengan hormat, "Pak Wade, kenapa Anda punya waktu untuk menelpon saya?" Charlie berkata, "Steve, aku ingin meminta bantuanmu. Aku ingin tahu apakah itu nyaman bagimu." "Oh," seru Steve tiba-tiba. "Tuan Wade, kami memiliki hubungan. Jika ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan, katakan saja padaku. Aku akan melakukan segala yang aku bisa untukmu. Meskipun itu di luar kemampuan saya akan berusaha sebaik mungkin." Charlie berkata dengan enteng. Seseorang di Amerika Serikat Anda telah menghabiskan $1 miliar untuk jaringan bawah tanah untuk membunuh Tawana Sweet. Kurasa pembunuhan itu mungkin terkait dengan pulau yang terkenal beberapa waktu lalu. Mereka adalah Chaebol, dan keluarga Rothschild Anda adalah Chaebol di antara Chaebol lainnya. Saya yakin Anda seharusnya memiliki pemahaman yang lengkap tentang hal-hal tersebut, bukan? Awalnya Mitsui Yoshitaka dan Tawana yang berada di samping Charlie tidak merasakan sesuatu. Yang aneh ketika mendengar Charlie memanggil seseorang bernama Steve. Lagi pula, nama Steve juga umum di Amerika Serikat, mirip dengan nama-nama beberapa orang di Tiongkok, seperti Wei, Tao, dan Bo. Namun ketika mereka mendengar Charlie menyebutkan bahwa pihak lain berasal dari keluarga Rothschild, mereka berdua terkejut. Jika itu Steve dari keluarga Rothschild, maka seharusnya Steve Rothschild, orang kedua dalam hierarki dan calon pewaris keluarga Rothschild. Mereka berdua tidak mengerti mengapa Charlie, seorang warga Tiongkok yang kurang dikenal, ternyata memiliki lingkaran sosial yang sangat menyimpang. Stella bersikap hormat kepadanya, namun dia bahkan memanggil Steve dengan nama depannya, yang benar-benar di luar imajinasi mereka. Pada saat itu, Steve di ujung telepon mendengar Charlie menyebutkan pulau itu, dan buru-buru menjauhkan diri dari hal tersebut dan berkata, "Tuan Wade, saya mungkin pernah mendengar tentang pulau yang Anda sebutkan, tapi saya ingin memperjelas satu hal kepada Anda. Keluarga Rothschild kami tidak pernah melakukan hal-hal tercela seperti itu, dan tidak pernah bergaul dengan orang-orang seperti itu. Mereka bermain terlalu kotor." "Aku tidak akan pergi ke pulau yang rusak itu, meskipun dia mengundangku. Dan demi Tuhan, aku belum pernah ke sana," katanya. "Saya tidak peduli apakah Anda pernah ke sana atau belum. Aku tidak peduli, meskipun kamu tinggal di sana setiap hari. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah menghubungi orang-orang itu dan memberitahu mereka bahwa siapapun yang membuat taruhan tersembunyi itu, mereka harus segera mencabutnya. Jika tidak, seluruh keluarganya akan dibunuh." Steve langsung setuju, tanpa ragu dan berkata, "Tuan Wade, jangan khawatir. Masalah ini mudah ditangani. Saya akan menelepon beberapa orang untuk melihat apakah saya bisa menemukan orang yang memasang taruhan tersembunyi itu. Meskipun aku tidak bisa menemukannya, saya punya cara untuk menyampaikan pesan itu kepadanya." "Ya," kata Charlie dengan puas. "Kalau begitu, saya serahkan masalah ini kepada Anda. Aku akan menunggu kabar darimu." Steve bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ngomong-ngomong Tuan Wade, mengapa Anda tiba-tiba ingin membela Tawana itu? Mungkinkah kau jatuh cinta padanya?" Charlie mengumpat, "Pergi dari sini. Cepat selesaikan pekerjaanmu." Bab 6633. Mitsui Yoshitaka dan Tawana benar-benar tercengang. Mereka sudah sangat terkejut bahwa Charlie mengenal Steve Rothschild. Namun mereka tidak menyangka Charlie akan memerintah Steve lewat telepon, dan bahkan mengutuknya pada akhirnya. Ini
Ini bukan berarti bahwa dia sedang memerintah seorang pelayan, tapi setidaknya dia memesan adik laki-laki kan? Saat keduanya sangat terkejut hingga tak bisa berkata-kata, Charlie menatap Tawana dan berkata dengan serius, Steve seharusnya memiliki pengaruh di Amerika Serikat. Beri dia waktu, dia pasti bisa menangani masalah ini. Tawana berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih Tuan Wade, terima kasih. Dengan keluarga Rothschild yang maju memberikan kesaksian, masalah ini harus diselesaikan. Charlie mengangguk, menatapnya dan berkata, tapi saya membantu Anda karena ada 20 konser. Dan aku hanya akan membantumu kali ini. Saya harap kamu bisa menjaga diri tetap bersih di masa depan. Dan tidak menyeret dirimu ke dalam situasi ini lagi. Tawana berkata dengan malu dan penuh rasa syukur. Jangan khawatir Tuan Wade, saya tidak akan melakukannya lagi. Sebenarnya, saya sudah menetapkan batasan yang jelas dengan orang-orang itu sebelumnya. Tapi saya tidak menyangka hal-hal ini akan menjadi sebesar ini. Sambil berkata demikian, ia menundukkan kepala karena malu, tak berani menatap mata Charlie. Charlie berkata, selain itu, sebagai figur publik, saya juga berharap Anda tidak akan memihak secara sembarangan. Dan jangan sembarangan menampilkan nilai-nilai yang meragukan kepada ratusan juta penggemar Anda. Karena kamu seorang seniman, cukup dengan meningkatkan bakat pribadimu. Jika Anda ingin melakukan sesuatu atas dasar ini, Anda dapat merujuk pada Michael Jackson dan melakukan lebih banyak kegiatan kesejahteraan publik dengan nilai-nilai universal untuk membantu mereka yang menderita kemiskinan, kelaparan, penyakit, dan bahkan ancaman perang. Ini jauh lebih besar daripada menghasut anak di bawah umur untuk menjalani operasi ganti kelamin. Tawana terdiam sejenak, mengangguk berat, lalu mendongak untuk bertemu pandang dengan Charlie, dan berkata dengan tegas, Mulai sekarang, saya tidak akan mengulangi kesalahan yang telah saya lakukan. Setelah 20 konser selesai, saya akan melakukan beberapa kegiatan kesejahteraan publik sesuai kemampuan saya, seperti yang dilakukan Jackson di negara-negara dunia ketiga yang benar-benar membutuhkan bantuan. Oke, Charlie berkata. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menunggu sampai pajak kepala ini dihapuskan. Setelah itu dihapuskan, kamu akan aman. Pada saat itu, Hattori Hanzo, yang sedang berjaga di luar, datang ke pintu dan berkata dengan hormat, Tuan Wade, polisi khusus dari kepolisian telah datang. Mereka membawa banyak kantong mayat. Ada seorang pria yang mengaku sebagai kepala kepolisian dan ingin bertemu dengan Tuan Mitsui. Charlie berkata, biarkan dia masuk. Baik Tuan Wade. Beberapa menit kemudian, kepala kepolisian berjalan mendekat dengan susah payah, memegang senter dan menginjak darah lengket di tanah. Karena telapak kakinya menginjak plasma, setiap langkah yang diambilnya akan menghasilkan suara lengket dan robek dengan ubin lantai. Dengan setiap langkah yang diambilnya, hati yang putus asa akan semakin tenggelam bersama langkah kakinya. Seolah-olah dia tidak berjalan di sebuah lorong, melainkan di jalan menuju api penyucian. Dia terus bertanya pada dirinya sendiri dalam hatinya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Setidaknya 100 orang telah meninggal. Jika ini terungkap, saya bisa bunuh diri besok untuk berterima kasih kepada dunia. Dalam keadaan linglung, dia datang ke pintu ruang ganti. Hattori Hanzo mendorong pintu hingga terbuka dan berkata kepadanya, Tuan Watanabe, silakan masuk. Kepala kepolisian itu tersadar dan menatap telapak kakinya, mencoba mencari tempat untuk menggosoknya, tetapi tidak ada tempat yang cocok di sekitar situ. Saat itu, Charlie menatapnya dan berkata, silakan masuk, tidak perlu dilap. Oh, bagus. Kepala kepolisian setempat menghela napas lega, mendongak ke arah Charlie, lalu melihat Mitsui Yoshitaka dan Tawana yang masih hidup di sampingnya. Hal itu membuat hatinya kembali tenang. Tuan Mitsui, Nona Sweet, kalian semua baik-baik saja. Ini sungguh luar biasa. Kepala kepolisian ingin sekali berteriak saat itu. Jika sesuatu terjadi pada kedua orang ini, dia benar-benar tidak tahu bagaimana mengakhirinya. Mitsui Yoshitaka bertanya kepadanya, di mana saudaraku? Dia ada di luar. Kepala kepolisian setempat berkata dengan cepat. Dia ingin masuk dan melihat-lihat, tapi saya tidak mengizinkannya. Saya ingin bertemu Anda terlebih dahulu dan menanyakan pendapat Anda. Lagi pula, terlalu banyak mayat di lorong ini, dan mereka harus ditangani terlebih dahulu. Baik, Mitsui Yoshitaka mengangguk dan memberi instruksi. Setelah jenazah-jenazah ini diurus, katakan padanya untuk masuk dan mengidentifikasi jenazah saya. Kepala kepolisian bertanya dengan hati-hati. Tuan Mitsui, apakah Anda dan saudara Anda pernah berselisih? Mitsui Yoshitaka mengumpat dengan marah.
Bajingan keparat itu benar-benar mengirim sekelompok samurai untuk membunuhku. Untungnya, Tuan Wit dan Ninja Iga ada di sini. Kalau tidak, mungkin aku benar-benar sudah mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Kepala kepolisian berseru. Tetapi setelah selesai berbicara, ia merasa bahwa masalah ini tidak terlalu keterlaluan. Hal serupa telah terjadi dalam berbagai tingkatan di banyak keluarga besar. Sebagai kepala kepolisian, dia sudah lama terbiasa dengan hal itu. Setelah mengatakan itu, dia teringat bahwa ketika dia pertama kali masuk, para ninja Iga menangkap banyak samurai bertopeng dan dengan cepat bertanya, "Para samurai yang tertangkap di luar itu pastilah para pembunuh yang datang untuk membunuhmu, kan?" "Iya," kata Mitsui Yoshitaka, "itu mereka." Kepala kepolisian segera bertanya lagi kepada Mitsui Yoshitaka, "Tuan Mitsui, bagaimana Anda akan menangani masalah ini selanjutnya?" Bab 6634. Mitsui Yoshitaka berkata, Panggil saudaraku nanti, dan kamu tidak perlu khawatir tentang hal lainnya. Urusan keluarga Mitsui akan ditangani secara internal oleh keluarga Mitsui, jadi saya juga akan mengurus urusannya. Inspektur itu bertanya, bagaimana dengan para samurai di luar sana? Haruskah kita menanganinya? Mitsui Yoshitaka melambaikan tangannya. Orang-orang itu tidak bisa diserahkan kepadamu. Jangan biarkan petugas polisi manapun selain kamu tahu bahwa saudaraku ingin membunuhku. Saya tidak ingin. Hal semacam ini menyebar dan membuat seluruh keluarga menjadi bahan ejekan. Ayahku sudah tua, dan dia tidak sanggup menanggung pukulan sebesar ini. Lalu, kata kepala sekolah dengan canggung, lalu saya berani bertanya, bagaimana Anda akan menghadapi orang-orang ini? Jika Anda ingin membunuh mereka semua, itu akan sangat sulit. Begitu hal semacam ini terungkap kepada kita, pihak kepolisian akan berada dalam situasi yang sangat sulit. Mitsui Yoshitaka berkata, jangan khawatirkan para samurai itu. Serahkan mayat-mayat itu padaku dan aku akan mengurusnya. Aku akan mengirim orang-orang yang masih hidup keluar dari Jepang. Soal kemana akan pergi, aku akan mengatur sendiri. Bayangkan saja, sesuatu terjadi malam ini, yaitu beberapa gangster berebut bunga tersembunyi dan ingin membunuh Tawana. Sedangkan untuk hal lainnya, anggap saja tidak terjadi apa-apa. Baik. Kepala sekolah mengangguk. Tidak ada cara yang lebih baik saat ini, katanya. Dalam kasus ini, polisi tidak akan ikut campur dalam urusan keluarga Mitsui. Setelah itu, dia menatap Tawana dan berkata dengan gugup, Ibu Sweet, apa yang terjadi malam ini adalah kelalaian polisi kita. Saya menyampaikan permintaan maaf kepada Anda atas nama kepolisian. Tawana melambaikan tangannya. Pak Direktur, tidak perlu meminta maaf. Kepala kepolisian itu buru-buru berkata, Nona Sweet, Anda baru saja mendengar tentang masalah ini. Alasannya rumit, jadi saya mohon Anda jangan mengungkap masalah ini. Polisi, Anda, dan Bapak Mitsui, mari kita bekerja sama untuk meminimalkan dampak dari masalah ini dan berusaha agar tidak menyebar ke dunia luar. Bagaimana menurutmu? Kepala kepolisian khawatir Tawana akan marah dan membongkar masalah ini di media sosial. Dalam hal ini, dampak dari masalah tersebut pasti akan bersifat internasional dan mustahil untuk menutupinya. Tawana sangat masuk akal saat itu. Dia mengangguk tanpa ragu dan berkata, jangan khawatir Pak Direktur, saya tidak akan menyebutkan masalah ini kepada dunia luar. Saya harap Anda tidak akan melibatkan saya dalam proses menangani masalah-masalah selanjutnya. Jika seseorang melibatkan saya akan mengungkap apa yang terjadi hari ini. Jangan khawatir soal itu. Kepala kepolisian itu menyeka keringatnya dan berkata berulang-ulang, para pemimpin perkumpulan Inagawa dan grup Yamaguchi telah kami tangkap. Kami tidak akan mengungkap masalah ini selama interogasi selanjutnya. Pada saat itu, semua yang berpartisipasi dalam pembunuhan hari ini akan dijatuhi hukuman berat, dengan hukuman minimal 20 tahun. Mitsui Yoshitaka langsung berkata, Sialan, di mana bajingan Nishida Hirohiro sekarang? Aku menelpon bajingan ini dan menyuruhnya untuk tidak melawan keluarga Mitsui. Dia berani menentangku. Aku harus membunuhnya hari ini. Kepala kepolisian itu buru-buru berkata, dia dan Takao Kamachi dari perkumpulan Inagawa telah dikendalikan oleh kami. Jangan khawatir, kedua orang ini tidak akan pernah bisa keluar setelah masuk. Itu terlalu mudah bagi mereka. Mitsui Yoshitaka langsung mengajukan keberatan. Mereka berdua adalah pemimpin geng. Apa perbedaan antara masuk penjara dan memasuki istana? Orang-orang di dalam itu adalah adik laki-laki mereka, atau sangat menghormati mereka. Asuk dinas militer berarti pensiun dini dan menikmati hidup yang baik. Kepala kepolisian setempat berkata dengan pasrah. Ini
Tidak ada cara yang baik. Pengaruh geng mereka sudah mengakar kuat. Menurut tradisi dunia bawah, ketika para bos seperti mereka masuk penjara, semua orang harus memuja mereka. Tidak, aku tidak akan menerimanya. Mitsui Yoshitaka menggertakkan giginya dan berkata, kedua orang ini berani datang ke sini hari ini, jadi mereka tidak menganggap serius keluarga Mitsui saya. Jika saya tidak membuat mereka membayar harga yang menyakitkan, bagaimana keluarga Mitsui akan menjaga citra baik mereka di masa depan? Kepala Kepolisian itu berkata dengan malu-malu, Tuan Mitsui, mereka telah ditangkap oleh polisi khusus. Dengan begitu banyak polisi yang mengawasi, mereka harus melalui proses peradilan formal. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mitsui Yoshitaka sangat marah. Setidaknya tarik mereka berdua ke sini agar aku bisa memukuli mereka untuk melampiaskan amarahku. Aku, Mitsui Yoshitaka, belum pernah dihina seperti ini sejak aku masih kecil. Ini, kepala kepolisian itu berkata dengan malu-malu. Penahanan harus mengikuti prosedur. Saat menahan seseorang yang mengalami cedera, keadaan yang terjadi harus dicatat. Mudah bagimu untuk mengalahkannya, tetapi aku tidak bisa membersihkan kekacauan setelah kamu selesai. Jika dunia luar tahu bahwa kamu meminta bantuan polisi dan memukulinya, mereka akan menuduhmu melanggar hukum Jepang. Saya khawatir Anda tidak akan mampu menanganinya. Mitsui Yoshitaka menjadi sedih ketika mendengar ini, sambil bergumam. Aku tidak bisa membunuhnya, aku tidak bisa mengalahkannya, dan aku tidak bisa menyembuhkannya di penjara. Aku tak bisa lagi melepaskan amarah ini. Charlie merasa sakit kepala setelah mendengarkan keluhan-keluhannya. Pada suatu saat, dia sangat ingin memperkenalkan ibu mertuanya, Malan, kepadanya. Jadi dia berkata, Tuan Sanjing, Anda adalah kepala keluarga. Jangan khawatirkan hal sekecil ini. Apakah mereka hidup sejahtera setelah keluar dari penjara sepenuhnya, bergantung pada seberapa besar tekanan yang Anda berikan kepada pengganti Anda. Selama Anda memberikan tekanan yang cukup pada penerus Anda, membuat penerus Anda tidak bisa tidur dan makan, dan membuat berbagai bisnis Yamaguchi Gumi mengalami Unduran, sang penerus bahkan mungkin akan membunuh bos mereka sebelumnya sendiri untuk mempermudah hidupnya. Untuk apa repot-repot berpegang pada sesuatu yang bisa diselesaikan dengan sedikit strategi? Bab 6635. Kata-kata Charlie membuat Mitsui tiba-tiba menyadari sesuatu. Sebenarnya kebenarannya sangat sederhana, tetapi dia tidak memikirkannya secara matang. Apakah para gangster ini dihormati setelah masuk penjara tidak bergantung pada status mereka sebelum masuk penjara, namun seberapa besar pengaruh yang masih bisa mereka miliki setelah mereka masuk. Setelah kedua orang ini masuk, selama mereka memberikan tekanan yang cukup pada penerus baru, mereka bahkan bisa mengirim orang ke penjara untuk membunuh mantan bos. Pada saat itu, akan mudah untuk membuat Nishida Yuhong dan Takaoka Machi menjalani kehidupan yang sengsara, bukan? Setelah memahami kepentingan yang terlibat, Mitsui Yoshitaka merasa lega. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Wade benar. Kalau begitu, untuk sementara, saya akan mengabaikan mereka. Saat mereka di penjara, saya akan membiarkan orang-orang mereka sendiri yang menangani mereka secara perlahan. Setelah itu, dia berkata kepada kepala kepolisian, Watanabe, Yamaguchi Gumi, dan Inagawa Kai telah menyebabkan banyak masalah bagimu kali ini. Kau harus membuat mereka menderita. Kepala kepolisian mengangguk dan berkata, Tuan Mitsui, jangan khawatir. Kedua keluarga ini benar-benar melanggar hukum kali ini. Mereka harus dihukum berat. Saya telah mengerahkan operasi penggerebekan darurat ke bisnis mereka malam ini. Bar, kasino, kawasan lampu merah, dan semua bisnis lainnya akan diperintahkan untuk sementara menghentikan operasi, dan akan diperiksa serta diperbaiki malam ini karena berbagai alasan. Aku akan membuat mereka membayar mahal dan memberi mereka pelajaran. Kepala kepolisian setempat sama kesalnya dengan geng-geng itu, seperti Mitsui Yoshitaka. Lagi pula, mereka berani menyebabkan masalah sebesar itu dan sama sekali tidak menganggap serius kedua orang ini. Tanpa pengingat dari Mitsui Yoshitaka, Watanabe sendiri akan berusaha sekuat tenaga untuk memberikan pukulan telak kepada organisasi-organisasi tersebut. Mitsui Yoshitaka juga berkata dengan wajah muram saat itu. Saya akan mengadakan pertemuan keluarga Mitsui malam ini dan merumuskan rencana. Mulai besok, kami akan menumpas Yamaguchi Gumi, Inagawa Kai, dan Sumiyoshi Kai dari segala arah. Pada saat itu, sebuah suara terdengar dari interkom,
yaitu suara kepala kepolisian. Direktur Watanabe, kami telah mengerahkan truk untuk mengangkut jenazah. Pak Mitsui sudah tidak sabar untuk masuk dan mengidentifikasi kerabatnya. Menurutmu, apakah kita harus mengizinkannya masuk? Kepala kepolisian memahami bahwa Bapak Mitsui dan bawahannya sedang membicarakan Mitsui Yoshiyasu yang sedang menunggu di luar. Lalu dia menatap Mitsui Yoshitaka dan bertanya kepadanya. Tuan Mitsui, bagaimana menurut Anda? Mitsui Yoshitaka tidak menjawab, tetapi menoleh untuk melihat Charlie. Tuan Wade, bagaimana menurut Anda? Pengawal pribadi Mitsui Yoshitaka sendiri pada dasarnya telah tewas. Sekarang, jika dia ingin menargetkan adik laki-lakinya, dia harus mengandalkan bantuan dan dukungan Charlie. Setidaknya, dia perlu mengendalikannya di tempat, dan dia tidak mampu melakukannya sendirian. Charlie juga mengerti maksudnya, jadi dia berkata, "Aku akan meminta Ninja Iga untuk membawa para samurai itu ke ruangan lain untuk ditahan. Lalu mintalah Hattori Hanzo untuk membawa beberapa orang kepercayaannya untuk mengikutimu dan mendengarkan perintahmu." Mitsui Yoshitaka berkata dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih banyak Tuan Wade." Charlie segera menghubungi Hattori Hanzo dan meminta anak buahnya untuk menumpas para samurai itu terlebih dahulu, agar Mitsui Yoshiyasu tidak menemukan petunjuk di jalan masuk. Sama seperti Ninja Iga yang membawa samurai ke ruangan di kedua sisi untuk ditahan, pesawat yang lepas landas dari Washington itu baru saja meninggalkan wilayah udara AS dan memasuki lautan. Di dalam pesawat, seorang pria berambut pirang menjawab panggilan satelit, lalu buru-buru berlari ke kamar tidur terpisah di bagian belakang pesawat dan mengetuk pintu. "Ketua, sesuatu yang buruk telah terjadi." Setelah sang ketua menghabiskan uang sebesar $1 miliar secara diam-diam, ia kembali ke kamar tidur untuk beristirahat di tempat tidur, sambil menunggu kabar kematian Tawana. Tiba-tiba dia mendengar anak buahnya berteriak di luar pintu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Dia terkejut dan segera bangun. Dia buru-buru mendorong pintu hingga terbuka dan bertanya kepadanya, "Apa yang terjadi?" "Apakah gelombang pembunuhan pertama gagal?" "Tidak." Pria berambut pirang itu menggelengkan kepalanya dengan panik dan berkata sambil berlinang air mata, "Saya baru saja menerima telepon dari ayahmu. Dia mengatakan bahwa Steve Rothschild dari keluarga Rothschild baru saja menyebarkan pesan di semua kalangan cebol yang terkait dengan Tawana." "Apa?" Jantung ketua itu berdebar kencang, dan dia segera bertanya, "Berita spesifik apa yang dirilis?" Pria berambut pirang itu berkata, "Steve Rothschild mengklaim bahwa siapapun yang memerintahkan pengeluaran rahasia sebesar $1 miliar untuk Tawana harus segera mencabutnya dan menghubunginya secara langsung untuk menjelaskan situasinya. Jika tidak, begitu dia mengetahuinya, dia akan menggunakan segala cara untuk menyerang pihak lain, dan pertarungan tidak akan berhenti sampai salah satu pihak tewas." Ketua itu merasa kakinya lemas dan hampir jatuh ke tanah. Untungnya, pria berambut pirang itu menopangnya tepat waktu, sehingga ia bisa menstabilkan tubuhnya. Ia bertanya dengan ngeri, Bagaimana mungkin Tawana, seorang penyanyi biasa, bisa menjalin hubungan dengan pewaris keluarga Rothschild? Saya sudah memeras otak selama bertahun-tahun, tetapi belum berhasil menghubungi lingkaran inti keluarga Rothschild. Namun Tawana ini bisa membuat Steve Rothschild, orang kedua dalam hierarki perusahaan, berbicara langsung di lingkaran caibol. Ini untuk melindunginya di depan umum. Bagaimana dia melakukannya? Pria berambut pirang itu juga bingung. "Ini aku tidak tahu. Tapi ayahmu maksudnya, jika uang rahasia ini dihasilkan olehmu, Anda harus segera menariknya kembali dan segera memberikan penjelasan kepada Steve Rothschild. Jika tidak, begitu terungkap, seluruh keluarga akan ikut terlibat." "Sialan," ketua itu berkata dengan panik. $1 miliar untuk pengeluaran rahasia dan $100 juta untuk biaya administrasi. Baik berhasil atau tidak, atau bahkan jika saya menariknya di tengah jalan, $100 juta itu akan siap. "Iya, jika aku menariknya sekarang, $100 juta itu akan terbuang sia-sia. Lagi pula, Steve mungkin tidak akan bisa mengetahui tentangku kan? Bukankah jaringan bawah tanah itu menjaga kerahasiaan yang ketat untuk para pelanggannya? Mereka adalah para profesional di bidang ini, jadi mereka pasti memiliki etika profesional kan?" Sambil berkata demikian, ia segera menghibur dirinya sendiri. Selain itu, kami membayar dengan mata uang kripto, yang merupakan data di blockchain dan bersifat anonim. Tautan transaksi dilindungi oleh pejabat mata uang kripto dan operator jaringan bawah tanah, jadi tidak akan terekspos kan? Pria berambut pirang itu dengan cepat mengingatkan, "Ketua, jangan sampai beruntung saat ini. Yang disebut profesi jaringan bawah tanah itu adalah etika, bukan untuk keluarga Rothschild.
Jika keluarga Rothschild mau, mereka bisa menggali dan memburu semua operator jaringan bawah tanah ini. Para operator jaringan bawah tanah ini sangat berkuasa di jaringan bawah tanah. Jika mereka benar-benar tertangkap basah, keluarga Rothschild dapat menghancurkan mereka semua hanya dengan satu jari. Pada saat itu, bagaimana mungkin mereka merahasiakan sesuatu dari kita?